Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah kalian pernah ke Aji Barang? Ternyata Aji Barang punya cerita tersendiri. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng cerita berikut ini. Cakamruyung. Pada malam keempat kelahiran putra Adipati Munding Wilis, tiba-tiba datanglah segerombolan perampok dari Gunung Ruyung yang dipimpin oleh Abu Lawang. Mereka di sana merampok besar-besaran dan kadipaten dibakar. Semua barang dibawa lari oleh Abu Lawang ke Gunung Ruyung, termasuk putra sang Adipati. Anak itu di sana diasuh dan dijadikan anak angkatnya dan diberi nama Cakamruyung. Setelah menginjak dewasa, Cakamruyung tidak suka sifat watak orang tuanya yang kejam, suka merampok, minum, dan berjudi. Nah, secara diam-diam, Cakamruyung pergi meninggalkan Gunung Ruyung menggunakan kuda yang gagah perkasa yang bernama Dawuk Bruyung. Yang ternyata kuda itu milik ayah kandungnya sendiri, yaitu Munding Wilis. Cakamruyung terus berkuda menjauhi Gunung Ruyung hingga sampailah ia di suatu tempat yang bernama Dayeh Luhur. Di daerah tersebut ia bertemu dengan seorang kakek yang bernama Ki Merangi. Ki Merangi adalah mantan prajurit sakti kerajaan Majapahit yang kini menjadi seorang pembuat keris. Di Dayeh Luhur, Cakamruyung dibimbing membaca, menulis, menghitung, bahkan olah keprajuritan. Tempat belajar Cakamruyung menulis diberi nama Desa Panulisan. Nah, setelah dianggap cukup, Cakamruyung diizinkan meneruskan perjalanannya. Cakamruyung pergi ke arah timur untuk mencari hutan yang bernama Pakis Aji, yang rencananya untuk dijadikan tempat tinggalnya. Dengan dibantu oleh beberapa orang warga desa Petambakan, Cakamruyung memulai membabat hutan Pakis Aji. Nah, saat sedang membabat hutan, tiba-tiba muncullah seekor ular besar. Dengan cekatan, Cakamruyung menangkap ular tersebut dan segera membunuhnya, kemudian dibakar. Api yang berkobar itu menyebabkan hutan Pakis Aji ikut terbakar. Nah, teman-teman yang budiman, ternyata terbakarnya hutan Pakis Aji didengar oleh Adipati Langak, yaitu Kadipaten Kutanegara. Sang Adipati memerintahkan para panggawanya untuk menangkap si pelaku tersebut dan berhasil menangkapnya, yaitu Cakamruyung. Cakamruyung kemudian ditahan. Selama di tahanan, ia bersikap sopan, santun, dan ramah. Setelah beberapa lama kemudian, Cakamruyung dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, Cakamruyung mengikuti sayembara pemilihan senopati dan berhasil menjadi pemenang. Setelah mengalahkan Ki Kendol Irang yang dikenal sebagai prajurit angkuh dan sombong. Nah, teman-teman yang budiman, sebagai hadiah, Adipati Kutanegara menikahkan Cakamruyung dengan putrinya yang bernama Dewi Pandan Ayu.
Bahkan Cakamruyung dijadikan Adipati Kutanegara. Selanjutnya, ibu kota Kutanegara dipindahkan ke hutan Pakis Aji yang telah dibapatnya. Kemudian, hutan Pakis Aji diberi nama Aji Barang. Sampai sekarang, Aji Barang semakin terkenal karena pembangunan di berbagai bidang. Sekian cerita singkat dari saya. Bertemu lagi di lain kesempatan melalui cerita yang lebih menarik. Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.